Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana konfigurasi koneksi Oracle di SQL Developer. Juga nanti kita akan membahas tentang DML, Data Manipulation Language. Kita akan menjalankan SQL dari DML itu dengan SQL Developer. Oke, kita akan mendownload SQL Developer terlebih dahulu. Kita cari aja di Google, download SQL Developer. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, ada dua opsi di sini untuk yang Windows, mau yang include dengan JDK atau yang exclude, yang tanpa JDK. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu apakah di laptop kita, di sistem operasi kita itu sudah tersedia JDK. Untuk memastikannya silakan dicek di C, kemudian program files, kemudian folder Java. Nah, kalau di sini sudah tersedia JDK, maka kita mendownload yang ini, yang tanpa JDK. Oke, ketika kita mau download, kita akan diminta untuk login, maka silahkan sign in dengan akun Oracle. Kalau misalkan belum punya akun Oracle, silahkan membuat akun terlebih dahulu. Ya, maka dia akan langsung mendownload. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Ini adalah file hasil downloadnya. Kemudian kita lakukan ekstrak. Ini silakan diletakkan di drive C ya. Di drive C di sini saya letakkan di C user, terus kemudian nama usernya. Oke, saya letakkan di situ. Ekstrak, oke. Oke, ekstrak berhasil. Kita cek di drive C, kemudian users dan nama usernya. Cari direktori yang bernama SQL Developer. Oke, ini adalah hasil ekstrak dari SQL Developer. Kita double klik. Nah, kita pilih yang ini, SQLdeveloper.exe. Oke, kita jalankannya dengan menggunakan run as administrator. Nah, biasanya kalau belum pernah menjalankan SQL Developer, dia akan meminta untuk memilih opsi lokasi dari JDK. Jadi silakan diarahkan lokasi JDK-nya itu ke C, program files, Java, kemudian pilihkan ke alamat direktori dari JDK-nya. Oke, karena di sini saya sudah pernah menjalankan SQL Developer, jadi dia secara otomatis sudah terkoneksi dengan JDK-nya. Oke, kemudian ini adalah SQL Developer kita. Nah, kita akan membuat koneksi. Jadi kita akan mengkoneksikan SQL Developer ini dengan Oracle 19c. Oke, sebelumnya kita harus memastikan apakah service dari Oracle-nya sudah berjalan. Silakan dijalankan WinR atau di search aja run. Ya, kemudian ketikkan services.msc. Oke. Nah, kemudian kita cari Oracle. Nah, pastikan service-service ini jalan dalam kondisi running. Oke, kemudian kita akan mengkoneksikan dengan user SJS. Kita ketikkan di sini name-nya SJS, kemudian username SJS.
dan kemudian password dari username sys. Oke, rule-nya jangan lupa sysdba. Kita pilih yang di sini orcl pdb. Kita lakukan tes dulu. Sukses, maka tinggal kita koneksikan. Oke. Di sini sudah muncul SIS. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa password dari username SIS, ya, jadi ketika dilakukan koneksi, dilakukan koneksi, ketika tes koneksi ini gagal karena username dan password yang error, kita perlu mengubah passwordnya. Jadi kita lakukan pengecekan ya dengan SQL Plus. Ya, kita cek di sini di menu Start menu, kita cari Oracle. Nah, kita jalankan SQL Plus. Nah, username-nya tanda slash ya, @sysdba. Nah, biasanya langsung masuk. Nah, kalau misalkan tidak tahu password dari SIS, kita harus mengubahnya dengan cara alter user SIS. Kemudian usernya adalah SIS identified by. Nah, keterangan identified by ini adalah pengaturan nama passwordnya. Jadi passwordnya kita mau set dengan nama apa? Misalkan sesuai dengan username deh, biar gampang nginget SIS. Berarti maksudnya adalah kita mengubah user SIS ini dengan password SIS. Oke, enter. Oh, titik komanya jangan lupa. Oke, user alter. Jadi yang kita gunakan untuk login di SQL Developer itu adalah username-nya SIS, passwordnya adalah SIS. Oke, seperti ini. Jadi ketika dites, dia akan statusnya sukses. Oke, kemudian untuk masuk ke username sys, tinggal double klik aja. Double klik. Oke, maka di sini akan muncul tabel-tabel yang tersedia di SIS. Maka kita bisa menjalankan query-query itu langsung di sini. Tidak lagi menjalankan melalui command prompt atau terminal. Oke, jadi area directory yang ada di sini bisa kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang DML, Data Manipulation Language. Jadi DML ini adalah bagian dari 3 jenis perintah dasar SQL. Di antaranya ada DDL, DML, dan DCL. Nah, kita akan membahas di bagian DML. Oke, DML ini adalah singkatan dari Data Manipulation Language. Jadi dia merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengelolaan data di dalam tabel. Seperti misalnya melihat data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus baris data. Nah, berbeda dengan DDL yang berkaitan dengan pembuatan dan pengubahan tabel dan database. Nah, DML ini berkaitan dengan datanya. Nah, beberapa perintah dasarnya diantaranya adalah select, yaitu perintah untuk menampilkan record atau data dari tabel. Contoh, select bintang from buku. Maksudnya adalah memilih semua data dari tabel buku. Nama tabelnya adalah buku, yang dipilih adalah semua field-nya. Misalkan di dalam buku ada kolom ID buku, judul buku, penulis, kemudian sinopsis, harga, dan lain sebagainya. Nah, maka semua field-field itu atau kolom-kolom itu akan ditampilkan. Makanya ada select bintang, ini maksudnya adalah select all from buku. Oke, berikutnya adalah insert. Nah, insert ini perintah untuk menambahkan record atau data baru ke dalam sebuah tabel. Contohnya, insert into. Jadi, diawali dengan perintah insert into, kemudian diikuti nama tabelnya. Dan dalam kurung itu adalah nama kolom tabel. Values itu adalah nilai yang mau diinputkan di dalam
tabel tersebut. Oke, kemudian update. Update ini ada perintah untuk mengubah record atau data yang ada di dalam tabel. Jadi, yang kita ubah ini adalah data yang sudah tersedia di dalam tabel buku. Nah, perintahnya adalah update, terus kemudian diikuti nama tabel, update buku, set. Yang di set apa yang diubah? Misalnya judulnya dirubah. Nah, kemudian harus diikuti dengan where, kode, nah ID bukunya yang dimaksud. Kode bukunya apa? Oke, berikutnya adalah perintah delete. Perintah untuk menghapus record atau data yang ada di dalam tabel. Perintahnya adalah delete from. Diikuti nama tabelnya, where, kode. Biasanya setelah where ini diikuti dengan primary key dari tabel tersebut. Oke, kita praktekkan di SQL Developer, tapi kita tidak melakukannya di tabel yang ada di SIS. Jadi di sini sudah tersedia beberapa sampel data ya di SIS, tapi ini berkaitan dengan data-data dari sistem. Nah, kita tidak mengubah memanipulasi yang ada di SIS, kita akan membuat user baru. Untuk membuat user baru, kita harus membuatnya terlebih dahulu di dalam SQL+. Nah, SQL+ itu bisa teman-teman jalankan itu melalui start menu seperti yang sebelumnya, yaitu melalui folder Oracle dan klik SQL+. Bisa juga langsung dijalankan melalui command prompt. Kemudian kita ketikkan SQL+. Kemudian kita masuk ke /assysdba titik ya. Kemudian dia langsung masuk, kita akan membuat user baru. Nah, kita membuat create user polyj. Nama usernya adalah polyj, identified by, passwordnya adalah polyj juga. Titik koma. Oke, invalid common user or rule name. Jadi di sini ada error ketika kita hanya menjalankan nama usernya secara plain text seperti ini. Nah, jadi di Oracle 12C sampai yang saat ini 19C itu dia harus diawali dengan simbol C sama double hashtag. Nah, berarti untuk pembuatannya adalah create user C//polyj identified by polyj. Jadi harus diawali dengan C kemudian double hashtag. Nah, baru kemudian enter. Nah, user created. Nah, kita silakan exit. Setelah exit, kita coba login menggunakan SQL+. Kemudian kita pakai C crash kemudian polyj. Passwordnya polyj. Oke, di sini ada create session privilege logon deny. Oke, artinya kita belum memberikan akses ke user C//. Oke, kita exit dulu, Ctrl C. Nah, kemudian kita jalankan SQL+ dan kita masuk ke sys tadi ya, assysdba. Oke, kita ngasih akses ke user polyj dengan cara grant unlimited table space to C//polyj titik koma. Oke, grant success. Kemudian diikuti dengan grant resource connect dba to titik koma. Oke, grant success. Oke, kita coba exit, kita masuk lagi ke username C hashtag polyj, passwordnya polyj. Nah, kita berhasil masuk. Berarti kita bisa mengkoneksikan. Setelah ini berhasil login, maka kita bisa mengkoneksikan ke SQL Developer. Oke, buat koneksi baru ya, misalnya di sini polyj. Kemudian nama username-nya adalah C hashtag polyj. Passwordnya polyj. Nah, rule-nya tetap default, kita save password. SID-nya adalah ORCL. Secara default SID dari
database Oracle adalah ORCL. Oke, kita tes koneksi. Sukses. Connect. Maka kita bisa mengakses user dari PolyJ. Maka di sini belum ada tabel apapun. Oke, kita membuat tabel dulu dengan cara create tabel, misalnya mahasiswa. Oke, kemudian kita set primary key-nya. Primary key-nya adalah name. Oke, kita blok, kemudian kita menjalankannya dengan tombol yang ada di sini, run statement. Oke, tabel mahasiswa created. Kita coba akses di sini. Refresh. Nah, sudah ada tabel mahasiswa. Oke, dengan struktur seperti ini. Nah, untuk data kita bisa menjalankan langsung di sini ya, insert row. Tapi kita tidak mengakses itu. Kita akan belajar query DML. Query DML. Nah, kalau yang ini adalah DDL, sekarang query DML-nya. Data Manipulation Language seperti insert, update, delete, dan select. Jadi kita akan bermain melalui query-query, tidak melalui GUI untuk menjalankan perintah-perintah SQL. Oke, kemudian kita akan menambahkan data baru. Kita akan menambahkan data baru dengan query insert into, ya, kemudian nama tabelnya mahasiswa, kemudian diikuti dengan perintah values di dalam kurung. Nah, kalau misalnya kita tidak mendeklarasikan kolom yang akan diisi, maka secara otomatis dia harus terurut berdasarkan urutan kolom yang ada di sini. Jadi yang pertama itu name, nama, tempat lahir, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mendeklarasikan kolomnya itu di sini, misalnya kita hanya ingin mengisi name, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, maka kita hanya mengisikan 4 kolom ini saja. Oke, kita praktekkan hanya mengisi 4 kolom yang ada di sini. Oke, name-nya dia adalah varchar, maka harus diapit tanda kutip. Misalnya G411 2000. Kemudian nama. Kemudian kita pindah baris. Lahir Jember. Kemudian format date. Ya, format date itu formatnya adalah tahun, strip bulan, strip tanggal. Berarti misalkan lahirnya 2001, maka 2001 strip bulan keberapa, misalnya bulan 5, tanggalnya tanggal berapa, tanggal 5. Nah, ini format date. Oke, kemudian kita jalankan, kita blok. Jadi ada perintah Ctrl Enter atau F5. Nah, kalau F5 dia akan menjalankan semua query yang ada di editor ini. Tapi kalau misalkan Ctrl Enter, dia hanya mengeksekusi perintah yang di blok. Oke, Ctrl Enter. Oke, jadi errornya ini karena format date. Jadi dia khusus untuk date, dia harus menjalankan perintah to date. Ya, dalam kurung, koma, kemudian formatnya. Yang formatnya adalah years, month, dan day. Oke, kita tutup kurung dari to date. Nah, baru kita jalankan. Ctrl Enter. Oke, one row inserted. Jadi kita bisa cek datanya di sini. Kita refresh. Oke, data sudah ada. Yang terisi hanya name, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke, sudah tersedia. Nah,
Kita juga bisa melakukannya dengan perintah select all from mahasiswa. Ini adalah DDL. Ini adalah perintah DML yang kedua. Control Enter. Oke, maka muncul data tersebut. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah, ya, kita ingin melengkapi alamat, nomor HP, email, dan seterusnya dari data dengan NIM ini. Nah, maka kita melakukannya dengan perintah update. Nah, perintah update adalah update, kemudian diikuti nama tabel yaitu mahasiswa. Yang diupdate apa? Set. Kita ngeset alamat, nomor HP, email, nama ayah, dan nama ibu. Oke. Alamat sama dengan, karena dia adalah varchar, maka tanda kutip, misalnya Jalan Srikoyo 78 Jember. Kemudian nomor HP dia juga varchar. Kemudian email. Oke, titik koma kita jalankan, kita blok dulu. Atau bisa juga kita, yang penting kursornya aktif di sini, kita jalankan Ctrl Enter. Nah, tidak selalu harus di blok 2 baris ini, karena ketika kita aktif di sini, secara otomatis yang bawah itu termasuk. Dia akan juga termasuk dijalankan. Oke, one row updated. Nah, kita coba arahkan di sini, terus Ctrl Enter. Nah, maka kita bisa menampilkan data dari mahasiswa ini. Oke, sudah terupdate, sudah tersedia alamat, nomor HP, email, nama ayah, dan nama ibu. Oke, kemudian kita tambahkan data baru. Ya, kalau ingin menambahkan data baru dengan cara full kolom kita isikan. Nah, kalau full kolom kita isikan, maka tinggal langsung insert into mahasiswa tanpa diikuti dengan penyebutan nama kolom. Tanpa ini. Jadi langsung values. Values baru terurut. Oke deh, kita tambahkan data baru. Oke, titik koma, kita jalankan Ctrl Enter. Oke, one row inserted. Kita coba select juga, select Ctrl Enter. Oke, sudah tersedia data baru. Mahasiswa bernama Abdurrahman. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan penghapusan data. Penghapusan data dengan perintah delete from. Kemudian diikuti nama tabel. Nah, kalau kita hanya menjalankan perintah delete from mahasiswa, maka secara otomatis semua data itu akan terhapus. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika menjalankan perintah delete. Ya, ketika kita menjalankan perintah delete, kita harus mengikuti dengan perintah where, yaitu syaratnya apa yang dirubah? Yang dirubah adalah NIM tertentu. Misalkan NIM yang G411201. Nah, jadi hanya tabel dengan NIM ini saja yang akan terhapus. Ctrl Enter. Oke, one row deleted, kita cek. Ctrl Enter. Nah, jadi datanya terhapus. Nah, ada kesalahan yang ada di update tadi. Ketika kita mengupdate sesuatu, juga harus diikuti dengan where. Nah, kebetulan memang tadi untuk kita ketika menjalankan perintah update, datanya hanya satu. Maka hanya data itu saja yang berubah. Tapi kalau misalkan datanya ada 100, kita tidak mengikuti perintah where, maka semua data akan terubah menjadi seperti ini. Contoh nih, kita coba tambahkan data baru ya, Ctrl Enter. Kita cek. Data baru tertambahkan. Nah, kalau misalnya kita menjalankan perintah update tanpa diikuti where, nah, semua data akan berubah. Kita cek. Nah, di sini coba perhatikan mulai dari alamat, nomor HP,
email, nama ayah, nama ibu itu sama. Karena di dalam update-nya tidak spesifik yang dirubah yang baris mana. Nah, maka kita harus mengikutinya dengan keyword where. Nah, sebagai prasyarat yang dirubah itu yang ini loh, yang NIM-nya sekian. Kayak gitu. Atau bisa juga tidak hanya perintah where ini ditujukan dengan NIM, bisa juga nama. Jadi yang namanya Umar, misalnya, diubah. Oke, kita coba hapus lagi. Yang NIM-nya Abdurrahman, Ctrl Enter, kita coba tambahkan. Oke, kita hapus juga deh yang ini, yang punya Umar. Oke, kita cek. Datanya kosong, kita insert. Kemudian kita insert juga yang Abdurrahman. Maka datanya beli 2. Nah, tapi yang mahasiswa dengan NIM dengan nama Umar ini, alamat, nomor HP, dan lain-lainnya itu kosong. Kita coba update. Nah, jadi kalau misalkan kita spesifik mengupdate-nya yang namanya Umar, Ctrl Enter, secara otomatis hanya nama Umar saja yang berubah. Oke. Itu adalah perintah dasar dari DML yang ada di Oracle. Oke, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.